Freddy. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah tersambung dengan Waalaikumsalam. tutor saya. Baik, bisa mulai diperkenalkan diri. Oke, teman-teman semuanya. Nama saya Amin Fadeli, biasa dipanggil Mr. Fa. Kebetulan saya mengajar di salah satu lembaga kursus di Pare, Kediri, Jawa Timur. Gitu. Lebih tepatnya Language Center, LC. Nah, gitu teman-teman. Oke, lanjut Mas. Baik, alamatnya sendiri di mana, Mr. Fa? Oh, saya aslinya dari Grobogan, Jawa Tengah. Cuma sudah lumayan lama di Pare, hampir 4 tahun di Pare, kemudian mengajar di Pare gitu. Jadi merantau lah, cuma nggak jauh-jauh amat. Bisa ditempuh 6 jam lah kalau naik motor, kalau naik bus ya sekitar 7 jam atau 8 jam gitu. Sesuai dengan kondisi jalannya, kalau macet ya bisa lama banget gitu. Oke, next. Baik, kalau job description-nya sebagai tutor tuh apa aja ya, Mister? Oh, kalau saya kan kebetulan mengajar grammar ya. Kalau di Pare itu modelnya khususnya di LC itu dia dibagi-bagi gitu. Nanti ada kelas speaking, ada kelas grammar, ada kelas pronunciation, ada vocabulary dan seperti itu. Nah, saya kebetulan di sini ngajar grammar. Nah, gitu. Kalau job desk-nya jadi ngajar tentang tata bahasanya gitu ya. Jadi lebih bagaimana cara menulis dengan baik dan benar gitu. Karena ngajarnya grammar. Gitu. Berarti setiap tutor mengajar satu. Job desk-nya itu sih. Oh, seperti itu ya. Uh-huh. Setiap tutor nggak ada yang Ya, mengajar jadi keseluruhan gitu ya? enggak bisa keseluruhan. Nah, kebetulan saya lebih banyaknya di porsi grammarnya. Jadi grammar bulan pertama, kedua, ketiga ataupun TOEFL tapi yang struktur ya masih berhubungan dengan grammar. Tapi bisa juga tadinya tutor itu mengajar di semua pelajaran ya, masa cuma sesi dia bisa ngajar di speaking, vocabulary, grammar, kemudian pronunciation, seperti itu ada juga. Nah, kalau Mas Bara tanya saya kebetulan selama ini ngajarnya lebih banyak konsen di grammar. Gitu. Baik, baik. Kalau untuk menjadi tutor di Pare itu, educational qualification-nya harus apa aja, Mister? Oh ya, kalau di sini minimal TOEFL 500 di TOEFL ITP ya 500. So, kemudian dia berpengalaman minimal 1 tahun dalam lembaga bahasa Inggris, nah gitu. Kalau di sini seperti itu. Kemudian ya mempunyai skill yang dibutuhkan untuk mengajar seperti itu. Ya minimal itu kalau di sini TOEFL ITP 500. Gitu. Berarti tidak harus dibutuhkan minimal sarjana pendidikan ya? Ya, sarjana pendidikan dibutuhkan juga dong. Sarjana pendidikan itu lebih diutamakan. Walaupun belum ya itu yang pertama TOEFL ITP 500. Kemudian kalau dia punya sarjana pendidikan S1 bahasa Inggris ya lebih bagus kan gitu. Oh gitu. Nah, seperti itu. Karena yang terjadi di Pare itu dia tidak semuanya mereka berpendidikan bahasa Inggris di universitas ya. Jadi ada yang cuma kursus selama berapa bulan, kemudian dia bisa ngajar gitu. Jadi itu tidak menjadi syarat wajib sih untuk mengajar di Pare ya khususnya gitu. Berarti lulusan SMA pun bisa menjadi pengajar bahasa Inggris ya? Bisa, asalkan dia memiliki skill gitu. Kemudian ya itu tadi persyaratannya dipenuhi bisa. Terus kalau skillnya yang dibutuhkan tuh apa aja ya? Skill yang dibutuhkan kalau untuk ngajar ya? Ya. Kalau untuk ngajar atau gimana? Skill yang dibutuhkan apa nih? Untuk ngajar ya?
Ya, yang untuk sebagai pengajar. Oh ya, ya jelas. Yang pertama ya dia eh, komunikasinya harus bagus dulu kan. Karena kan dia mau ngajar. Satu itu. Kemudian ya ada attitude juga sih di sini. Kemudian ya sama itu kemampuan dirinya. Masa tahu kemampuan dirinya dari mana? Nanti kan tetap ada tesnya ya, tes seleksinya. Ada micro teaching segala macam itu. Kalau mau masuk kan tetap ada seleksinya. Kalau di sana tuh Jadi itu yang tutornya tuh dibutuhkan. Yang penting ada ujiannya gitu Kak, Mister? Setiap hmm, bulan harus diuji. ada. Saya nggak setiap bulan sih. Jadi lebih ke itu pengembangan skillnya. Jadi ketika seperti saya ini nanti akan dibimbing lagi, masa belajar lagi, diminta belajar lagi supaya skillnya lebih nambah lagi. Jadi nggak cuma bisa ngajar grammar, nanti kedepannya bisa ngajar semua skill gitu. Jadi bukan dites sih, lebih tepatnya untuk pengembangan skill nanti ada semacam briefing seperti itu di sini. Gitu. Atau sharing time dengan pengajar yang lain gitu kan, biasa sharing method sering juga seperti itu sih itu. Kalau untuk tesnya yang mau ketika mau jadi pengajar ya tetap ada tes seleksinya itu kan, karena kan pengajarnya kan juga sesuai dengan kebutuhan satu lembaganya kan gitu. Kalau lembaganya sudah penuh pengajar kan nggak mungkin dia open recruitment segala macam gitu. Terus biasanya kalau kayak gini ya butuh pengajar yang level atas sih, level advance. Contohnya pengajar TOEFL atau IELTS kan sebenarnya masih kurang. Seperti itu yang dibutuhkan saat ini. Kalau pengajar basic sudah banyak sekali. Karena kalau belajar bahasa Inggris gitu 6 bulan sampai setahun itu insya Allah sudah bisa ngajar basic minimal. Basic Inggris sudah bisa gitu. Kalau di Pare seperti itu. Kalau pengajarnya yang Gimana? TOEFL sama Ada IELTS, lagi pertanyaannya? kalau pengajar TOEFL sama IELTS itu yang juga dari Mm-mm. kursus Kenapa? Pare apa orang luar? Rata-rata tetap teman-teman dari Paris sendiri kok. Mereka sudah pernah belajar di sini, kemudian ambil real test ya. Ketika real testnya tinggi, dia itu nanti bisa untuk mengajar itu. Jadi seperti itu yang di sini. Ketika dia sudah bisa belajar dulu nih, bisa terus ambil real test, tes resmi, nah, kemudian bisa ngajar, jadi pengajar TOEFL. Yang banyak sih TOEFL, kalau IELTS masih sedikit sih di sini untuk IELTS-nya. Dan juga kalau di Pare masih sedikit sekali lembaga yang bisa membuat tes resmi atau real test kalau untuk IELTS ya. Kalau TOEFL ada dari beberapa aja. Rata-rata kan kalau TOEFL kan real testnya di kota-kota besar ya, Ya. atau di universitas. Oke, kalau untuk di Pare itu dia cuma ini menyediakan tempat untuk belajarnya aja. Ketika lintas nanti dia harus cari sendiri gitu di tempat lain gitu loh. Kalau TOEFL ya seperti itu. IELTS pun juga seperti itu. Oke, baik. Next kalau lagi pertanyaannya. Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Ada masih. Kalau Any eh, more question? Halo, Seth. Oh, pengalamannya Mister sendiri dari sebelum mengajar oh, pernah di apa aja atau pernah menjadi oh, jadi volunteer? uh, oke, jadi saya itu pertama kali dulu ke Pare tahun 2015 gitu. 2015 itu ya masih nol lah gitu. Maksudnya kemampuan bahasa Inggrisnya masih sangat sedikit sekali. Kemudian saya belajar kurang lebih 1 tahun di beberapa lembaga di Pare ini. Setelah itu ada tawaran mengajar dari teman saya, kemudian saya setuju. Setelah itu ngajar sampai sekarang. Jadi saya belajar setahun, setelah setahun itu ngajar sampai sekarang. Berarti total ngajar kalau sampai sekarang ya udah hampir 5 tahun. Jadi belum pernah jadi volunteer saya. Sama ini baru ngajar di LV gitu aja sih.
Nah, gitu. Dari awal Itu langsung pun ngajar grammar usia gitu. saya waktu itu masih muda. Jadi ya ngajar grammar sama ya kayak tinggal di asrama gitu sih. Gitu. Padahal ada speaking juga, cuma nggak terlalu lama. Gitu. Nah kemudian apa ya, saya awal dulu itu pertama ngajar tuh di usia yang masih muda, 19 tahun itu sudah mulai ngajar bahasa Inggris. Jadi kan setahun kursus, setelah itu langsung ngajar kan. Jadi ya dulu pertama ya sempat apa ya kayak minder gitu. Kenapa? Karena yang di hadapan saya itu kan mereka lebih tua rata-rata yang sudah lulus kuliah. Sementara saya waktu itu baru lulus SMA. Nah gitu. Jadi itu ya yang pengalaman yang menurut saya ya susah dilupakan karena momen awal-awal ngajar itu kan ya gimana ya menghadapi orang-orang yang misalnya lebih tua kayak gitu kan. Jadi diri saya juga agak minder awal-awal. Cuma lama-lama oh sudah biasa. Gitu. Nah di Pare sering terjadi kayak gitu. Jadi mereka yang sudah lulus SMA ke Pare sebentar tahun itulah, habis itu dia bisa ngajar. Jadi rata-rata pengajarnya di sini muda ya karena seperti itu. Karena mereka lulus SMA, gap year ya. Rencananya kan mau gap year, ternyata betah di sini, ngajar di sini. Banyak yang seperti itu. Gitu. Nah, Baik, terus kalau terus ada lagi? Ini. berarti posisinya Bro Fatu dari awal datang ke Pare itu sampai sekarang menjadi tutor terus ya? Iya, tutor pernah. Cuma saya pernah terlibat dalam kepengurusan masa jadi pengurus juga di lembaganya. Gitu. Jadi supervisi camp juga pernah beliau itu. Jadi ngurusin camp, asrama, gini-gini. Ngatur jadwal segala macam pernah juga. Nah, saya selain jadi tutor dulu pernah juga jadi supervisi gitu. Ada karena ada model kepengurusan gitu loh. Jadi tertata manajemennya di sini. Gitu. Nanti sudah masuk struktur Karena kan organisasinya di asramanya Pare. kan banyak ya. Ya, dulu tempat seperti itu. Sekarang udah enggak. Sekarang kan saya pindah ke Anajah ya. Nah, Anajah itu lembaga tahfiz sama bahasa Inggris. Karena dari situ. Oh, berarti itu lembaga Jadi yang ada lagi nih. mengaji sekaligus belajar bahasa Lembaga yang Inggris. gimana? Itu. Nah, saya sekarang di sini. Namanya Oh, Anajah. Sebenarnya masih apa ya, masih satu lingkup sih, masih sama gitu. Pemiliknya juga masih sama, cuma programnya aja yang beda. Di sini ngaji sambil belajar bahasa Inggris, nah gitu. Gitu. Nah itu yang insya Allah ke depan itu akan banyak diminati ya untuk apa ya, kalangan muda, karena ya yang dibutuhkan kan itu ya, dia ngerti bahasa internasional juga bisa ngaji kan gitu. iya. Baik. Kan ibaratnya dunia akhirat gitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, pertanyaan terakhir. Eh, kalau untuk Siap-siap. Lama ya ini, lumayan ya. sebagai pengajar atau tutor pengajar bahasa Inggris, cara meningkatkan skill tuh gimana? Yang bisa skill atau materi atau yang lain-lain. Oke. Ya. Yang pertama harus suka dulu. Itu yang pertama ya. Mau gimana pun kalau orangnya belum suka, itu agak susah. Kalau udah suka mau gimana pun, enak nanti jalannya. Itu yang pertama suka dulu. Yang kedua kan butuh teman untuk praktek. Itu suka bahasa ya, kuncinya di praktek gitu. Mau sebanyak apapun teori yang kita bisa, tapi kalau nggak pernah dipraktekkan kan hilang. Gitu. Nah, berarti Mas Bara itu kalau di rumah praktek sama kakaknya atau adiknya itu. Supaya nggak hilang bahasa Inggrisnya kan kayak gitu. Untuk sekarang sih fasilitas sih udah ada semua ya. Kita bisa belajar dari manapun, dari siapapun, kapanpun kan gitu. Nah, cuma itu yang perlu ditekankan ya prakteknya itu loh. Prakteknya harus ditingkatkan lagi karena bahasa apapun kan yang kita butuhkan prakteknya itu loh. Kalau sudah banyak kata-kata, bisa merangkai katanya itu kan
bisa untuk komunikasi. Itu kalau untuk bahasa. Semua bahasa seperti itu. Kalau perbanyak kosakata aja, perbanyak kosakata, kemudian dipraktekkan, nah itu nanti bisa cepat. Seperti itu Mas Yara. Berarti yang penting praktek tuh ya, berarti. Udah? Yang penting Ya, praktek. ya praktek. Jangan Praktis. takut salah ya. Makanya kan ada slogan tuh practice makes perfect. Jangan takut salah. Kadang tuh orang tuh nggak berani karena takut salah. Padahal tuh kita nggak akan tahu benar kalau nggak tahu salah. Nggak Kan salah, gitu. iya benar. Tahu benar tapi kita tahu salah gitu kan gitu. Seperti itu. Ya baik. Oh jika salah itu kan wajar. Seperti itu. Oke. Kalau pesan guru saya dulu gini, membuat kesalahan itu tidak apa-apa. Tapi mengulangi kesalahan yang sama itu yang jangan sampai seperti itu. Iya benar. Itu. Itu. Baik. Sudah Mas Bara? Sudah. Ada lagi pertanyaan Baik. atau Terima ada kasih. sesuatu yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Brother Fah sudah Oke. bersedia melakukan wawancara bersama saya sebagai melengkapi tugas kuliah. Ini saya Iya. stop record dulu. Ini cuma sharing-sharing aja ya, Bapak dosen atau